Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan pembahasan materi-materi ulumul hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bicarakan mengenai kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan dan fungsi hadis itu tidak bisa dipisahkan dari diri Muhammad sendiri sebagai Rasulullah. Ia adalah pembawa risalah Tuhan, maka segala peri hidupnya menjadi acuan atau menjadi standar bagi umat di dalam menjabarkan ajaran-ajaran agama Islam. Hal itu sebagaimana diungkapkan di dalam Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Jadi Rasul adalah sebagai suri tauladan, tidak sebatas pada hal-hal yang sifatnya etis, tapi juga dalam hal penerapan syariah dan bidang-bidang lainnya yang merupakan bagian-bagian dari ajaran-ajaran Islam secara kafah. Terkait dengan kedudukan beliau sebagai Rasulullah, maka di dalam Al-Quran kita akan mendapati banyak ayat yang menempatkan tentang Rasul dalam ajaran Islam itu sendiri. Yang pertama, setiap mukmin itu harus percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Secara logika, ini sudah tidak bisa dibantah bahwa Islam datang kepada kita itu melalui perantaraan Rasulullah Muhammad. Oleh karenanya, rasa-rasanya tidak mungkin seseorang tiba-tiba bisa percaya kepada Allah tanpa mengenal Allah, dan pengenalan diri kepada Allah tidak bisa kemudian kita dapati tanpa kita kemudian menerima ajaran-ajaran Rasulullah. Oleh karenanya, keniscayaan bahwa keimanan kepada Allah itu juga berkait langsung dengan, atau keimanan kepada Rasulullah itu sangat berkaitan langsung dengan keimanan kepada Allah. Kemudian, kepatuhan kepada Rasul berarti patuh dan cinta kepada Allah. Ini pun dapat dipahami karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak lain adalah pesan-pesan Allah atau risalah-risalah Tuhan. Oleh karenanya, ketika kita tidak mengikuti apa yang diungkapkan, katakan oleh Rasulullah, maka berarti kita tidak patuh terhadap syariat Allah. Dan kalian bisa lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang nama surat dan nomor ayatnya tertera di dalam slide ini. Kemudian sebaliknya, orang yang menyalahi sunnah maka akan mendapat siksa, dalam artian ketika kita tidak mentaati apa yang datang dari Rasulullah, tentunya sama seperti orang yang sudah menyalahi syariat itu, dan orang-orang yang seperti itu diancam dengan ancaman yang pedih. Dan berhukum kepada sunnah adalah tanda bagi orang yang beriman. Keempat, kriteria dalil tentang kedudukan Rasulullah ini berkait satu sama lain, dan secara hakikat umat Islam pasti mengikuti ketentuan-ketentuan dari 4 kriteria tentang kedudukan Rasul ini. Yang menjadi permasalahan adalah ketika apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan atau apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu kemudian direkam menjadi sebuah kabar, yang kemudian kabar itu disampaikan dari generasi ke generasi, maka yang menjadi permasalahannya adalah bukan orang tidak percaya kepada Rasulnya, bukan orang tidak patuh kepada Rasulnya, atau bukan orang-orang yang menyalahi ketentuan-ketentuan sunnahnya, tapi pertanyaan-pertanyaan tentang
kesohihan atau kesahan dari riwayat-riwayat itu yang kemudian dipertentangkan. Apakah benar ini kabar dari Rasulullah? Apakah benar Rasul melakukan hal ini? Apakah benar Rasul mengatakan sesuatu? Itu yang kemudian menjadi pertanyaannya. Jadi kalau keimanan kepada Rasulnya sudah pasti, ketaatan kepada Rasulnya sudah pasti, yang kemudian tidak pasti adalah riwayat yang sampai kepada kita yang disebut dengan hadis itu pasti atau tidak. Itu yang kemudian menjadi persoalan. Terkait juga dengan diri Muhammad sebagai pembawa risalah, maka sudah dapat dipastikan bahwa yang pertama kali paham tentang risalah tentunya diri Rasulullah sendiri. Beliau yang menerima wahyu Allah, maka kemudian beliau pula yang akan sangat memahami apa maksud dari wahyu-wahyu Allah itu. Oleh karenanya, secara global, fungsi dari hadis atau fungsi dari riwayat-riwayat tentang Rasulullah itu pada awalnya memang ditujukan agar manusia paham tentang maksud-maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Namun demikian, sesuai dengan kriteria yang ditafsirkan dari ayat-ayat Al-Quran berdasarkan perilaku dan kata-kata Rasulullah, maka kemudian para ulama memilah-milah bagian-bagian dari fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran ini. Ada yang disebut dengan bayan tafsir, yaitu menerangkan ayat-ayat yang masih umum, yang masih global dan memiliki pengertian-pengertian yang banyak, dan dengan adanya penjelasan dari Rasulullah maka ayat-ayat yang global tadi kemudian dirinci. Misalnya di dalam Al-Quran ada ungkapan tentang aqimus sholah. Banyak sekali kita jumpai ayat-ayat yang seperti itu atau yang semakna dengannya. Kerjakanlah sholat. Itu sangat umum. Kata-kata sholat ini bahkan kemudian secara harfiah bisa diartikan dengan doa. Perintah Allah ini maksudnya seperti apa, itulah yang kemudian dijelaskan oleh sunnah. Dijelaskan oleh perilaku Rasulullah. Rasulullah sholat, kemudian sholatnya disaksikan oleh para sahabat, dan beliau kemudian berseru, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Maka riwayat-riwayat yang memberitakan tentang bagaimana sholat Rasulullah, itulah penjelasan-penjelasannya. Bagaimana takbiratul ihram, apa yang dibaca, bagaimana gerakan ruku, apa yang dibacanya dan sebagainya, itu adalah bayan tafsir atau penjelasan-penjelasan mengenai ayat-ayat yang memerintahkan tentang sholat. Demikian pula ada ayat atau penggalan ayat tentang perintah untuk berhaji dan umroh, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrohmu karena Allah. Bagaimana menyempurnakan haji itu? Secara harfiah haji adalah ziarah. Tanpa penjelasan dari Rasulullah kita tidak akan tahu melaksanakan ibadah haji itu seperti apa. Mungkin kita tidak akan bedanya dengan orang-orang yang misalnya menziarahi kubur dan lain sebagainya. Tapi ternyata bukan itu. Maka Rasul kemudian melaksanakan ibadah haji, diikuti oleh para sahabatnya atau orang-orang yang menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah melaksanakan manasik haji, itulah kemudian penjelasan mengenai ayat tadi. Dan perilaku Rasul atau ritual yang Rasulullah lakukan itulah kemudian direkam di dalam ingatan para sahabat, lalu disampaikan kepada kita melalui generasi ke generasi. Dan itu yang kemudian disebut sebagai hadis. Yang kedua, bayan takrir, sama intinya adalah menjelaskan tentang makna di dalam Al-Quran. Namun disebut bayan takrir di sini karena muatannya atau hadis Nabi tadi memperkokoh pernyataan-pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya
dalam surat Al-Baqarah ayat 185 terkait dengan kapan waktunya kita puasa, ada ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang hadir di tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah ia puasa. Ada juga yang mengatakan syahida minkum itu melihat, menyaksikan datangnya bulan Ramadan. Rasul kemudian mempertegas tentang maksud dari ayat ini dengan mengungkapkan sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihatnya pula. Maksudnya, awalilah puasa kalian ketika hilal pada tanggal 1 Ramadan sudah nampak, dan akhiri pula puasa kalian ketika hilal pada tanggal 1 Syawal sudah nampak. Seperti itu. Itu penjelasan Rasulullah terkait dengan ayat-ayat yang masih perlu penjabaran. Bagaimana yang dimaksud dengan menyaksikan bulan atau hadir di tempat tinggal kita itu. Yang selanjutnya kemudian menerangkan maksud dari suatu ayat atau bayan taudih. Misalnya Allah mengancam, katakanlah, bagi orang-orang yang menumpuk-numpuk harta dan tidak menafkahkan di jalan Allah, akan diancam dengan siksaan yang pedih. Kenapa demikian? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Katakanlah, padahal kita sendiri yang berusaha keluar rumah untuk bekerja, mengumpulkan harta, memeras keringat, banting tulang, dan lain sebagainya. Sementara setelah harta terkumpul, kenapa harus dinafkahkan kepada yang lain? Atau kenapa harus berzakat? Kenapa harus sedekah dan lain sebagainya? Rasul kemudian menerangkan maksud dari ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk mensucikan apa yang tersisa dari harta kalian. Mensucikan di sini bisa bermakna suci dalam pengertian religius, artinya suci menurut agama, tapi juga dalam beberapa penjelasan tentang tafsir bisa dikatakan suci di sini artinya adalah harta itu menjadi harta sisanya itu menjadi terjaga dari hal-hal yang dapat merusaknya, misalnya karena kecemburuan sosial, karena ada niat-niat jahat dari orang-orang yang tidak punya, karena kita kikir dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari apa yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sebagai mensucikan, dalam pengertian menjaga agar kita bisa selaras dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga tidak terjadi kejahatan-kejahatan terhadap harta. Itu beberapa fungsi dari hadis terkait dengan penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, yang masih memerlukan penjelasan, atau yang memerlukan penguatan atau takrir, sehingga kemudian apa yang diungkapkan di dalam Al-Quran menjadi jelas bagi umatnya. Ada beberapa fungsi lain sebenarnya dari hadis ini yang tidak diungkap di dalam kesempatan kali ini. Silahkan kalian baca saja sumber-sumber yang saya sertakan di dalam sesi kuliah pada hari ini. Yang berikutnya adalah kedua sumber ajaran itu, yaitu Al-Quran dengan hadis, dua-duanya adalah sumber ajaran. Namun ternyata dari keduanya ada perbedaan-perbedaan. Pertama, nilai kebenaran dari Al-Quran itu qat'i atau absolut. Dalam artian kita kafir kalau menyaksikan tentang nilai kebenaran dari Al-Quran. Atau misalnya kita dianggap kurang imannya kalau menyaksikan tentang keberadaan Al-Quran hari ini. Karena secara historis maupun secara logis, Al-Quran yang kita baca hari ini pasti kebenarannya sama dengan apa yang diterima oleh Rasulullah. Karena secara historis maupun secara logis, Al-Quran itu diturunkan dari diteruskan dari generasi ke generasi dalam jumlah orang yang banyak,
Dan secara logika tidak mungkin orang yang banyak itu akan berbohong. Apalagi menyangkut hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah keyakinan. Namun demikian, hadis ternyata zoni. Sehingga hadis bisa kalau Al-Quran, qat'iyul wurud zoniul dilalah, dalam artian sampainya Al-Quran kepada kita itu pasti, namun ketika Al-Quran itu ditafsirkan, maka ini yang kemudian akan menjadi zoni dalam artian kebenaran pendapat seseorang terkait dengan pemahamannya terhadap Al-Quran itu akan beda-beda. Itu yang disebut dengan zoniul dilalah. Artinya maksud Al-Quran ketika kita baca akan beda pemahaman kita dengan pemahaman yang lain. Kalau hadis, zoniul wurud, zoniul dilalah. Sampainya kepada kita saja sudah merupakan dugaan-dugaan. Ini benar enggak sih hadis? Apakah diriwayatkan secara mutawatir? Atau misalnya ada hadis yang ahad, ini benar enggak hadis? Sementara yang meriwayatkannya adalah jumlah orang yang sedikit, seperti itu. Kemudian, seluruh ayat Al-Quran mesti dijadikan pedoman. Termasuk ayat-ayat tentang sejarah, misalnya, itu menjadi pedoman karena kisah-kisah yang diangkat di dalam Al-Quran merupakan uswah atau merupakan contoh bagi umat-umat setelahnya. Kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu atau umat-umat terdahulu itu menjadi cerminan bagi kita, sehingga dijadikan sebagai pedoman. Namun, tidak semua hadis itu menjadi pedoman. Karena ada hadis-hadis yang bermuatan tasyri', ada juga yang tidak bermuatan tasyri'. Maksudnya, perilaku atau perkataan Nabi itu tidak semuanya bernilai ajaran Islam. Dalam artian, tidak semuanya kemudian mengikat kita untuk mengikutinya. Karena bisa jadi yang Nabi ucapkan itu adalah hanya ucapan seorang Arab di tengah-tengah masyarakatnya. Yang dilakukan oleh Nabi itu tidak semata-mata terkait dengan masalah-masalah agama. Bisa jadi seseorang Arab yang kemudian berperilaku sebagaimana halnya adat istiadat orang Arab. Contoh misalnya cara makan Rasulullah, cara berpakaiannya, cara berjalannya, itu tidak menjadi tuntutan syariat kita untuk mengikutinya. Sementara kalau apa yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan pedoman-pedoman kita di dalam melaksanakan agama ini. Kemudian Al-Quran pasti otentik lafaz dan maknanya. Maksudnya beda dengan qat'iyul wurud, zoniul dilalah tadi. Lafaz dan makna Al-Quran pasti asli. Tidak ada perubahan sedikit pun selama 14 abad ada di bumi ini. Sementara kalau hadis, belum tentu otentik lafaz dan maknanya. Lafaznya saja, misalnya seseorang menyampaikan berita dari atau menyampaikan kata-kata dari orang lain. Belum tentu kemudian kata-katanya persis yang dia ungkapkan. Apalagi ini berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nanti kita akan berbicara mengenai sejarah pengumpulan hadis melalui hafalan dan sejarah pembukuan hadis. Jarak antara Nabi wafat dengan dituliskannya hadis dalam arti pengumpulannya dalam bentuk tulisan itu kurang lebih 2 abad berselang. Sehingga kemudian di tengah-tengahnya di samping hal-hal lain juga tentang lafaznya pun bisa jadi ini ungkapannya bukan ungkapan Nabi tapi memang sudah dilafalkan menurut redaksi sahabat yang menyaksikan atau mendengarkan kata-kata Nabi misalnya. Apalagi kemudian maknanya. Maknanya tergantung persepsi dari orang yang kemudian melihat atau mendengar apa yang Nabi katakan. Contoh, nanti kita juga banyak menemukan contoh. Katakanlah ketika Nabi memberikan isyarat dengan telunjuk pada saat tahiyat. Misalnya ada orang yang melihatnya Nabi hanya mengangkat telunjuknya saja. Kemudian ada orang yang melihat Nabi ternyata menggerak-gerakkan telunjuknya. Ternyata dari dua hal tentang peristiwa atau objek yang sama itu memunculkan pendapat yang beda-beda. Ada yang mengatakan bahwa maknanya memang isyarat itu harus dengan menggerak-gerakkan telunjuk.
Ada juga yang mengatakan yang penting isyaratnya dengan telunjuk. Mau jeceng, mau utak-utakan, itu yang penting dengan isyarat itu. Dan lain sebagainya. Antara lain, contoh-contoh tentang perubahan-perubahan makna dari sebuah perbuatan misalnya. Kemudian, untuk hal-hal lain, misalnya ketika Al-Quran berbicara tentang masalah-masalah akidah atau hal-hal yang gaib, maka setiap muslim wajib mengimaninya. Hanya Allah yang tahu tentang hal-hal yang gaib. Oleh karenanya, ketika hal-hal yang gaib itu diberitakan di dalam Al-Quran, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengimaninya. Beda halnya ketika kemudian hal itu diungkapkan oleh hadis, dalam artian ketika muatannya itu menyalahi apa yang sudah digariskan di dalam Al-Quran. Misalnya hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat yang mengandung tiba-tiba keguguran, atau misalnya ada dajjal dan lain sebagainya, katakanlah itu berasal dari hadis, maka hadis-hadis yang seperti itu tidak selalu harus kemudian kita percayai. Seperti itu. Ketika Al-Quran tidak memberitakan secara detail apa sih tanda-tanda kiamat, dan itu kemudian dimuat di dalam hadis, maka perlu kita kaji ulang, benar enggak sih hadisnya. Atau misalnya kandungan hadisnya sendiri benar enggak sih, misalnya periwayatannya benar, tapi kandungannya kira-kira benar enggak. Nah itu nanti akan kita kaji dalam kajian tentang ulumul hadis ini. Jadi perbedaan-perbedaan antara Al-Quran dan hadis itulah yang mendorong adanya upaya untuk melakukan kajian terhadap hadis. Sehingga melahirkan ilmu-ilmu hadis atau ilmu-ilmu yang digunakan untuk meneliti keotentikan atau kesahan sebuah hadis. Nah, bisa jadi yang dikajinya itu adalah sisi para periwayatnya atau rangkaian periwayatnya yang disebut dengan sanad. Jadi ada ilmu-ilmu tertentu yang membahas tentang sanad hadis. Juga ada kajian-kajian tentang matannya atau bunyi atau redaksi hadisnya. Seperti contoh tadi, benar enggak sih uraian-uraian tentang tanda-tanda kiamat itu? Apakah redaksi itu bertentangan atau tidak dengan Al-Quran dan lain sebagainya? Itu yang kemudian menjadi bagian dari kritik umat terhadap hadis. Mengkritik dari sisi periwayatannya atau sanadnya, dan kritik dari sisi matannya atau redaksi hadis itu sendiri atau kandungan hadis itu sendiri. Inilah barangkali saudara-saudara sekalian penjelasan singkat mengenai materi kali ini tentang kedudukan dan fungsi hadis. Mudah-mudahan dapat menjadi penambah pemahaman kita terkait dengan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.